Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lubna. Saya adalah dosen pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon. Khususnya saya mengampu mata kuliah keperawatan paliatif, juga beberapa mata kuliah yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, sebagai tugas dari salah satu pembicara, yaitu Dr. Syihabuddin Said, MSI, ya pada workshop pekerti, yakni peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional kerjasama antara UPG dan Untirta, memberikan tugas yakni untuk memaparkan kembali poin-poin penting mengenai materi yang telah dijelaskan, yakni materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman semua apa yang sudah saya dapatkan dan saya pahami ya dari materi ini. Pertama, tujuan dari proses pembelajarannya adalah untuk memahami ya teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Selain itu juga kami diharapkan dapat memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik penilaian. Nah, untuk pokok bahasannya sendiri, kami telah membahas terkait dengan teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar, juga format dari rubrik atau kriteria penilaian dari bahan ajar sendiri. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Seperti itu. Nah, dari definisinya sendiri, bahan ajar itu adalah suatu materi perkuliahan yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, ya, seperti itu. Nah, jenis bahan ajarnya sendiri banyak sekali, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia yang interaktif. Nah, kita juga dapat menggunakan bahan ajar seperti proyektor, laptop, website, dan media sosial. Dan masih banyak lagi tentunya jenis-jenisnya. Nah, untuk bahan atau jenis bahan ajar yang berupa bahan ajar cetak, itu berupa modul ya, buku, handout, lembar kerja, dan lain-lain. Nah, bahan ajar cetak ini relatif lebih mudah untuk dibuat dibandingkan dengan bahan ajar jenis yang lain. Kemudian dari teknik penyusunan bahan ajar cetak itu sendiri, yang pertama perlu diperhatikan adalah judul dan materinya harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik selama pembelajaran tentunya. Ada 6 hal yang perlu dipahami dalam menyusun bahan ajar cetak itu sendiri. Pertama adalah susunan tampilannya yang jelas dan menarik. Kemudian judul singkatan padat, terdapat daftar isinya, struktur kognitifnya jelas, kemudian terdapat rangkuman dan tugas pada setiap babnya. Selain itu, bahasanya pun seharusnya mudah untuk dipahami, mampu menguji pemahaman dari pembelajar, adanya stimulan ya atau stimulus yang menarik untuk dilihat, untuk dianalisis ya, sehingga mendorong pembaca tersebut berpikir dan bisa menguji stimulan tersebut. Contohnya terdapat studi kasus ya atau fenomena-fenomena tertentu yang bisa dianalisis oleh pembelajar dan lain-lain. Selain itu juga harus bisa dirasakan nyaman ya untuk dibaca dan sajiannya tersaji secara terstruktur. Kemudian materinya instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau berupa worksheet-nya itu sendiri. Nah, bahan ajar pun perlu untuk dilakukan pengembangan ya. Tujuannya diantaranya untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, terutama kemudian membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar sesuai buku yang mungkin sebenarnya sulit untuk diperoleh. Contohnya buku-buku yang beredar pada edisi yang lama, ya, sehingga sulit untuk diperoleh seperti itu. Selain itu juga perlu agar memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada prinsipnya sendiri pengembangan bahan ajar itu ada 3 ya prinsipnya.
yaitu harus relevan, harus konsisten, dan adekuat. Relevan ini artinya bahan ajar memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran atau CP. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Artinya, bahan ajar harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dicapai itu terdapat 4 macam. Maka, bahan ajar juga harus meliputi 4 macam aspek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adekuat. Maksudnya, bahan ajar tersebut harus cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, ya. Jadi harus adekuat. Kemudian untuk cakupannya sendiri, cakupan isi bahan ajar itu seharusnya atau idealnya mencakup pengetahuan, ya, kemudian keterampilan dan nilai sikap atau afektif. Nah, selain itu terdapat ruang lingkupnya juga. Jadi kita harus perhatikan ruang lingkup dari bahan ajar, ya. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana keluasannya dan bagaimana kedalamannya. Keluasan ini artinya menggambarkan berapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam bahan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah kedalamannya, yakni seberapa detail ya konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Jadi secara sistematis terdapat beberapa panduan ya untuk menyusun buku ajar atau bahan ajar tersebut. Yang pertama adalah kita menyusun RPS terlebih dahulu ya. RPS itu rencana pembelajaran semester sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah ya. RPS juga berfungsi sebagai materi atau substansi buku ajar yang perlu memuat CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Kemudian buku ajar atau bahan ajar tersebut juga harus disusun berdasarkan outline yang dibuat ya. Jadi kita perlu menyusun outline-nya terlebih dahulu. Bagaimana menyusun outline-nya? Yang pertama adalah membuat pendahuluan dulu. Pendahuluan ini berisi deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK dan sub CPMK-nya, dan petunjuk penggunaan bahan ajar serta kompetensi prasyaratnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagian isi. Bagian isinya ini tentunya mencakup judul atau topik pembelajaran, ya, kemudian uraian tentang tugas kegiatan pembelajarannya bagaimana, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajarannya diikuti dengan misalnya kasus atau ilustrasi, gambar, grafik yang mendukung ya dari narasi bahan ajar itu sendiri, kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran. Jadi setiap unit ini harus ada kesimpulannya. Yang kelima adalah tugas ya. Yang keenam adalah evaluasinya bagaimana, tes formatifnya bagaimana, perlu dicantumkan. Dan yang terakhir adalah kunci jawaban. Ya, jadi dari setiap evaluasi atau tugasnya ini ada kunci jawabannya. Gitu. Jumlah bapak sesuai dari jumlah kegiatan pembelajaran. Kemudian bagian ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhirnya meliputi daftar pustaka, glosarium atau daftar singkatan kata yang wajib untuk kum dosen ya terutama. Kemudian yang ketiga adalah indeks, ada lampirannya sesuai dengan kebutuhan mata kuliah dan terdapat biografi dari penulis ya. Ini juga penting yaitu biografi dari penulisnya. Kemudian yang pelengkapnya ya. Terdapat beberapa juga pelengkap dari buku ajar yang perlu dicantumkan. Yang pertama adalah covernya atau judul besar bukunya. Kemudian lembar persembahan sesuai kebutuhan dan kata pengantar juga daftar isinya untuk memudahkan pembaca. Seperti itu. Nah, bagaimana mengembangkan evaluasi atau penilaian dari buku ajar? Karena bahan ajar atau buku ajar juga perlu dilakukan penilaian ya untuk meningkatkan kualitas ya dari bahan ajar itu sendiri. Nah, pada intinya evaluasi program pembelajaran ini harus dilakukan sepanjang proses
dari pembuatan bahan ajar ini sendiri ya. Dari mulai proses rancangannya ya, rancangan awalnya yang sesuai dengan profil dari lulusan ya, kemudian CPL-nya, mata kuliah, kemudian proses pembuatan struktur kurikulumnya itu sendiri hingga proses pembuatan RPS ya, itu sudah mulai dilakukan evaluasinya. Kemudian pada proses pembelajaran itu sendiri perlu dievaluasi pada saat proses dan asesmennya, yakni keterkaitan atau interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajarnya. Ya, jadi selama proses pembelajaran itu perlu dilakukan evaluasi juga. Kemudian luarannya ya, luarannya juga perlu dilakukan evaluasi, yaitu bagaimana lulusan ini memiliki kemampuan, apakah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau tidak. Seperti itu ya kira-kira untuk evaluasi atau penilaian bahan ajarnya. Nah, yang dinilai apa sih? Kan? Pertanyaan selanjutnya adalah aspek yang dinilai apa sih dari bahan ajar tersebut? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah materi. Ya, materi atau isinya. Kemudian penyajian materinya seperti apa, keterbacaannya, wacana atau teks dan gambarnya bagaimana, dan yang terakhir adalah kebahasaannya seperti apa. Saya akan membahas secara singkat ya bagaimana poin-poin tersebut dievaluasi atau dinilai. Pertama adalah materi. Yang dinilai adalah kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. Ya, materi harus sesuai kompetensi, dasar, dan indikatornya. Memuat latihan-latihan yang sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran, dan memuat materi dengan fokus keterampilan berbahasa. Selain itu juga memuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Nah, kemudian poin selanjutnya dalam aspek materi ini adalah seleksi dan organisasi materinya. Apakah sesuai dengan pembelajaran atau pemahaman pembelajar? Ya, apakah memuat kosakata yang berkaitan dengan isi teksnya? Apakah memuat pengalaman dari pembelajar itu sendiri dan latihan-latihan yang diurutkan dari mudah ke sulit? Ya, jadi ini adalah yang dievaluasi dari aspek materi. Yang kedua adalah aspek penyajian. Ya, yang dievaluasi atau yang dinilai adalah apakah terdapat aspek tujuan atau indikator pembelajaran pada setiap unitnya, apakah penyajian bahan ajarnya itu tersaji secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajarnya, kemudian apakah penyajian bahan ajar ini mendorong pembelajar untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah keterbacaannya. Keterbacaan ini maksudnya adalah tingkat kemudahan ya bahasa bagi kelompok peserta didik. Contohnya dari aspek katanya, apakah kosakatanya konkret, mudah dilafalkan dan sering digunakan. Kemudian dari segi kalimatnya, apakah bersifat sederhana, deklaratif, kalimatnya aktif dan afirmatif ya. Untuk paragrafnya sendiri sebaiknya lebih banyak menggunakan kata-kata yang deduktif ya atau sifatnya deduktif, terstruktur dan menunjukkan hubungan atau makna dan keterkaitan antar paragraf ya. Kemudian dari teks atau wacananya sendiri sebaiknya bersifat deskriptif, kemudian terstruktur dan berkaitan dengan kebutuhan pembelajar. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang dievaluasi dari aspek keterbacaan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi yang digunakan. Ya, seharusnya tidak mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu, latar belakang suku tertentu, kemudian strata sosial tertentu dan gender tertentu. Jadi bersifat netral ya. Kemudian yang kelima adalah aspek kebahasaannya. Kebahasaan ini maksudnya adalah sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas belajarnya ya. Apakah tata bahasanya tepat, instruksinya jelas, mudah dipahami, strukturnya tepat, latihannya dikembangkan dengan tata bahasa yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang dinilai dari bahan ajar itu sendiri. Nah, penilaian bahan ajar ini diperlukan sebagai bahan evaluasi agar proses pembelajarannya menjadi lebih baik dan berkualitas. Ya. Nama lainnya adalah validasi kelayakan bahan ajar ya. Ini bahan ajar yang kita buat ini apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi atau dipelajari oleh peserta didik. Ya. Validasi kelayakan ini sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Misalnya uji coba keterbacaan.
bahan ajar, kemudian penilaian bahan ajar oleh pengguna sasaran atau mahasiswa, dan uji terhadap capaian skor hasil belajar. Jadi itu ya yang perlu dilakukan. Nah, proses evaluasinya sendiri bagaimana? Yang pertama adalah evaluasi komponen kelayakan isi yang mencakup apakah isinya sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, apakah sesuai dengan perkembangan anak atau peserta didik, apakah sesuai dengan kebutuhan bahan ajar, kemudian apakah kebenaran substansi materi pembelajaran ini dapat dipertanggungjawabkan, ya, kemudian apakah memiliki kebermanfaatan untuk penambahan wawasan bagi peserta didik, dan apakah sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia ya, di negara kita terutama. Yang kedua adalah komponen kebahasaan yang mencakup keterbacaannya, kemudian kejelasan informasinya, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesianya, dan pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisiennya ya, yakni jelas dan singkat seperti itu. Kemudian proses evaluasi bahan ajar selanjutnya adalah komponen penyajiannya. Ya, apakah penyajiannya tersebut mencakup kejelasan atau indikator yang ingin dicapai, urutan sajiannya ya terstruktur, kemudian pemberian motivasi dan daya tariknya bagaimana, kemudian ada interaksi ya, ada pemberian stimulus dan meminta respon dari pembaca atau peserta didik, kemudian kelengkapan informasinya bagaimana. Proses yang keempat adalah bagaimana komponen kegrafikan mencakup misalnya penggunaan hurufnya, jenisnya, ukuran hurufnya, ya, kemudian layout atau tata letaknya bagaimana, ilustrasi gambar dan foto yang digunakan yang seperti apa, dan desain tampilannya yang menarik atau tidak, seperti itu. Mungkin di sini saya akan coba berbagi mengenai format ya dari lembar evaluasi bahan ajar yang bisa digunakan. Jadi di sini bisa menjadi bahan atau panduan kita juga bagaimana menyusun bahan ajar yang kira-kira bisa memuaskan atau sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik ya. Di sini bisa terlihat. Jadi caranya adalah dari skor 1 sampai 5 ya. Ini diisi oleh pembaca atau peserta didik kita atau pengguna dari bahan ajar yang kita buat. Caranya membuat skor dari 1 sampai 5 pada poin-poin atau unsur penilaian ini. Yang pertama adalah tinjauan umumnya, dari mulai deskripsi singkat, manfaat bagi pembelajar atau peserta, kemudian rumusan kompetensi dasar, sistematika bahan ajar, dan petunjuk pembelajarnya. Kemudian pada poin 2-nya adalah pendahuluannya. Apakah ruang lingkupnya sesuai dengan yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan petunjuk pedoman pembuatan bahan ajar ya, apakah relevan dengan mata ajarnya dan bagaimana rumusan tujuan pembelajarannya, apakah ada atau tidak. Kemudian untuk bagian 3-nya adalah uraian materi ajarnya, bagaimana pokok-pokok materi ajarnya, bagaimana uraian per pokok materi ajarnya, dan apakah terdapat poin-poin latihan atau penugasan dan lain-lainnya. Kemudian di poin yang keempat adalah penutupnya ya. Apakah terdapat rangkuman dari setiap unitnya, evaluasi dan umpan balik dan tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya bagaimana. Yang poin terakhir adalah sumber atau referensinya. Ada atau tidak. Apakah formatnya sudah sesuai dengan atau tidak sesuai dengan aturan ya, seperti itu. Nah, di sini rubrik evaluasi bahan ajarnya dapat dilihat untuk lebih detailnya ya. Misalnya untuk tinjauan umum, deskripsi singkat di sini ada 5 kriteria penilaian. Maka di sini ada kriterianya atau cara penilaiannya ya. Skor 1 hingga skor 5. Skor 1 ini apabila kriterianya 1 ya, hanya 1 kriteria yang terpenuhi. Skor 5 adalah apabila kelima kriteria ini sudah terpenuhi. Nah, hal ini juga berlaku untuk poin-poin selanjutnya, seperti itu. Dari mulai yang tadi ya, bagaimana deskripsinya, kemudian sistematika bahan ajar, petunjuk bahan ajar, kemudian di aspek di sini aspek pendahuluannya bagaimana ruang lingkupnya ya. Jadi rata-rata di sini kriteria penilaian atau rubriknya itu ada 5 poin ya.
sehingga skornya juga dari 1 sampai 5, tergantung seberapa banyak kriteria yang terpenuhi, seperti itu. Nah, dari sini bisa terlihat ya, apakah bahan ajar yang kita buat ini sudah sesuai dengan kriteria atau kebutuhan dari pembelajar itu sendiri ya. Sini. Ini adalah rubrik atau lembar evaluasi dari bahan ajar yang bisa digunakan oleh peserta atau pembaca untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah kita kembangkan. Setelah itu, maka dilakukan evaluasi oleh yang membuat bahan ajar ya, bagaimana evaluasinya. Setelah itu diharapkan ada yang namanya rekonstruksi bahan ajar atau perbaikan dari bahan ajar itu sendiri. Harapannya agar proses pembelajaran ini lebih berkualitas lagi, lebih bermutu lagi, dan harapan puncaknya adalah capaian pembelajaran yang dibuat ya untuk mencapai atau memenuhi kriteria profil lulusan ini bisa tercapai seperti itu. Ya kurang lebih kira-kira poin yang saya pahami dari materi tersebut adalah apa yang tadi sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.